Novel berlanjut seperti waktu yang berputar, semoga cerita novel ini menghibur. Ye Changsheng ada di sini. Ketika leluhur tua keluarga Shen mendengar kata-kata bawahannya, dia pertama kali tertegun, lalu senyum dingin muncul di wajahnya. Aku ingin mencari mereka, tapi aku tidak menyangka mereka akan datang sendiri ke pintu. Mungkinkah ini kematian yang mencari diri sendiri yang legendaris? Seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak saat leluhur tertua klan Shen membuat pernyataan ini. Hahaha, bawahannya bertanya, leluhur tua, haruskah kita membiarkan mereka masuk? Tentu saja, leluhur tua keluarga Shen selesai berbicara, dengan santai meletakkan formasi pembunuhan di tengah aula roh sebelum kembali ke kursi utama dan duduk lagi, berkata dengan nada dingin, tempat ini telah kubungkus dengan jaring surgawi, jadi tidak satupun dari mereka yang bisa melarikan diri hari ini. Tunggu mereka masuk, bunuh mereka yang harus dibunuh, tangkap mereka yang harus ditangkap, tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka. Mengerti, Shen Fan dan ke-9 senior menjawab serempak, mengerti. Di luar pintu keluarga Shen, Yun Si dan kelompoknya masih menunggu izin dari bawahannya. Tiba-tiba, Ye Kui menyadari bahwa pedang Regulus yang tersembunyi di mata kirinya bergetar dengan lembut. Pedang Xuan Yuan menandakan sebuah alarm. Ye Kui segera berkata, keluarga Shen berbahaya, jangan masuk. Yun Si berkata, kalau begitu biarkan mereka keluar. Gadis suci, apakah ini baik-baik saja? Wayne Sword Immortal berbisik, lagi pula, masih belum pasti apakah senior agung dan yang lainnya akan mengkhianati klan pedang King Yun. Selain itu, 10 senior agung memiliki status terhormat, bukankah tidak pantas membiarkan mereka keluar untuk menemui kita? Juga, mereka biasanya bahkan tidak mendengarkan ketua klan, apakah mereka akan mendengarkan kita? Yun Si berkata, saat-saat yang luar biasa, tidak perlu terlalu khawatir. Setelah beberapa saat, bawahannya keluar dan berjalan di depan Yun Si dan berkata dengan hormat, gadis suci, leluhur tua berkata untuk membiarkanmu masuk. Yun Si berkata, saya sudah memikirkannya, saya lebih suka tidak masuk. Mata bawahan itu berkedip sejenak, berpikir, mungkinkah gadis suci sudah tahu bahwa leluhur tua telah memasang jerat di dalamnya. Wajah bawahan itu tidak bergerak, dan dia dengan ragu-ragu bertanya, gadis suci, kau bilang kau ingin bertemu dengan leluhur tua sebelumnya, tapi sekarang kau tidak memasuki pintu, mengapa? Wajah Yun Si menunjukkan kesedihan dan berkata, Shen Tianming sangat baik padaku sejak aku masih kecil, aku sangat sedih dengan kejatuhannya yang malang, aku takut jika aku masuk, aku akan tersentuh oleh situasinya dan sulit mengendalikan kesedihanku. Semua orang yang lebih tua adalah orang yang lebih tua, tidak baik jika saya bersikap kasar di depan mereka. Tolong sampaikan pesan lain kepada leluhur tua, katakan saja bahwa saya menunggunya di luar pintu. Tolong pastikan senior agung dan semua senior keluar untuk menemuiku, aku punya urusan penting untuk didiskusikan dengan mereka. Tolong. Ternyata hasilnya seperti ini. Bawahannya menurunkan kewaspadaannya dan berkata, gadis suci, tolong tunggu sebentar, saya akan menyampaikan pesannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki pintu. Ye Kui melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada siluet di sekitar kecuali mereka, dan segera menginstruksikan alis panjang itu, berkata, alis panjang, atur formasi. Oke, alis panjang setuju dalam satu suap. Tunggu, Wayne Sword Immortal memanggil alis panjang dan berkata kepada Ye Kui, Tuan Ye, apakah kita perlu mengatur formasi sekarang? Seandainya senior agung dan yang lainnya tidak berniat mengkhianati klan, tetapi mereka telah menemukan formasi pembunuhan yang telah kita buat, aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Kasim Ye, haruskah kita menunggu lebih lama lagi? Tunggu sampai setelah kita berbicara dengan senior agung sebentar, lalu kita lihat apa yang terjadi, bagaimana menurutmu? Alis panjang memandang Ye Kui, dia menunggu Ye Kui memberikan kata-katanya, dia hanya mendengarkan Ye Kui. Alis panjang, atur formasi. Ye Kui tegas. Alis panjang tidak lagi ragu-ragu dan segera mulai mengatur formasi pembunuhan. Baru kemudian Ye Kui berkata kepada Wayne Sword Immortal, senior, untuk mengatakan sesuatu yang tidak ingin kamu dengar, semuanya sudah sampai pada titik ini, jadi jangan naif lagi. Musuh besar sudah dekat, mereka adalah sesepuh dari klan pedang King Yun,
Tetapi mereka tidak turun tangan untuk menstabilkan orang-orang. Apakah menurut Anda mereka masih akan satu suara dengan kita? Buang ilusi Anda dan bersiaplah untuk pertempuran besar. Pedang abadi yang dicat tinggi dan dingin berkata, Ye Qiangsen benar. Ye Kui kemudian menginstruksikan New Dali dengan mengatakan, Dali, begitu pertarungan dimulai nanti, kamu akan memberikan pukulan maut, jangan tunjukkan belas kasihan. New Dali mengangguk, semuanya hati-hati, akan ada pertarungan hidup dan mati sebentar lagi, kalian harus bersemangat. Ye Kui menambahkan dengan lembut kepada ketiga wanita itu, Yuer, Xier, Green Luo, kalian harus berhati-hati. Ingat, tujuanmu adalah untuk membantuku, bukan untuk terburu-buru dan membunuh. Ketiga wanita itu mengangguk pada saat yang sama. Aku akan membuat beberapa persiapan juga. Ye Kui selesai berbicara dan menggambar mantra tembus pandang. Setelah kultivasinya meningkat, kekuatan mantra siluman juga meningkat pesat, dan sekarang siluman itu bisa bertahan hingga 3 menit. Aula spiritual keluarga Sen. Ketika leluhur tua keluarga Sen mendengar laporan bawahannya, dia sangat marah sehingga dia menamparkan meja dan berkata dengan marah, seorang gadis berambut kuning, benar-benar meminta kita untuk pergi menemuinya, siapa yang memberinya keberanian? Jangankan dia, bahkan Yun San pun tidak memenuhi syarat untuk memerintahku. Sungguh keterlaluan, para senior yang lain juga sangat marah. Dulu saya berpikir bahwa gadis Yun Si berpengetahuan luas dan masuk akal, tetapi saya tidak menyadari bahwa dia juga memiliki sisi arogan. Terlalu sedikit menghargai kita. Dalam hal senioritas, kami setara dengan Yun San, dia hanya seorang junior. Dalam hal status, kami lebih tua, dia adalah seorang gadis suci, jauh lebih rendah dari kami, namun dia membiarkan mereka keluar untuk menemuinya. Itu terlalu tak terkendali. Senior ke-10 berkata kepada bawahannya, kamu pergi beritahu Yun Si untuk masuk sendiri jika dia ingin bertemu dengan kita, jika dia tidak masuk, biarkan dia pergi. Ya, bawahan itu berbalik untuk pergi. Berhenti. Senior ke-9 memanggil bawahannya dan menasihati yang lain sambil tersenyum. Bukannya aku berbicara tentang kalian. Kalian semua telah hidup sampai usia ini, mengapa melampiaskannya pada orang yang sedang sekarat? Karena gadis kecil Yun Si itu sangat marah, ayo kita keluar dan memberinya tumpangan. Leluhur tertua klan Sen berkata, pergilah, kirim mereka ke sana. Pada saat itu, ke-10 senior meninggalkan aula spiritual dengan langkah besar. Leluhur tua keluarga Sen keluar dari pintu dan ketika dia melihat Yun Si, dia menenggelamkan wajahnya dan minum. Yun Si, beraninya kamu, kami semua adalah senior Anda, namun Anda membuat kami keluar untuk melihat Anda, apakah Anda masih memiliki kami di mata Anda? Para senior lainnya juga menatap Yun Si dan yang lainnya dengan dingin dan licik, tidak menyembunyikan niat membunuh di badan mereka. Hati Yun Si tenggelam, kesempatan membunuh bahkan tidak disembunyikan, sepertinya mereka benar-benar akan mengkhianati klan. Meskipun Yun Si tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik, dia bertindak dengan tenang dan dengan hormat membungkuk kepada leluhur klan Sen, berkata, Senior Agung, situasinya mendesak, mohon maafkan kekasaran saya. Saya datang kali ini karena ada hal penting yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Sebelum Yun Si menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh dengusan dingin dari leluhur tua klan Sen, yang berkata, hal-hal penting untuk didiskusikan. Kamu adalah seorang gadis kecil, hal penting apa yang bisa kamu miliki? Sekarang musuh sudah dekat, kenapa kita belum melihat Patriark? Apakah Patriark telah melarikan diri? Yun Si buru-buru menyangkal, ayahku tidak melarikan diri. Leluhur klan Sen melirik sekilas dan bertanya, di mana Ye Qiangsen? Kenapa kita belum melihatnya? Yun Si berkata, Qiangsen sedang sibuk dengan sesuatu. Benarkah begitu? Leluhur tertua klan Sen menatap ke satu arah, matanya menunjukkan niat membunuh. Leluhur tua klan Sen adalah kultivator Great Sage dengan persepsi yang sangat tajam, dan meskipun mantra tembus pandang Ye Kui luar biasa, dia masih melihat tempat persembunyian Ye Kui sekilas. Melihat mata leluhur klan Sen, senior lainnya dan Sen Fan juga melihat ke arah yang dilihat leluhur klan Sen dan juga melihat Ye Kui. Pada saat itu, niat membunuh berkembang di mata Sen Fan. Ketika musuh bertemu, mata mereka semua memerah, belum lagi Ye Kui telah membunuh putranya.
Shen Fan mengepalkan tinjunya dan menahan keinginan untuk menunggu perintah leluhur klan Shen. Leluhur tua keluarga Shen berkata, Yunxi, ketika bahaya sudah dekat, Patriark masih meringkuk sampai sekarang, apa sebenarnya maksudnya? Jika bukan karena kalian terlibat dengan ras iblis, bagaimana mungkin aliansi 5 klan itu menyerang klan pedang King Yun kita? Kalian telah menyebabkan bencana besar bagi klan pedang King Yun, kalian adalah para pendosa dari klan pedang King Yun. Sebagai senior agung dari klan pedang King Yun, aku tidak akan pernah membiarkan kalian pergi. Seseorang datang, tangkap Yunxi untukku. Adapun peri 100 bunga dan pembantunya. Ayah, jangan bunuh mereka. Shen Fan berkata dengan kejam, peri 100 bunga sangat cantik, sayang sekali untuk membunuh mereka, tinggalkan tuan dan pelayan mereka sebagai selir untukku, mungkin mereka bahkan bisa memberiku anak laki-laki dan perempuan di masa depan. Aku juga mendengar bahwa mereka adalah wanita Ye Qiangsen. Ye Qiangsen membunuh putraku, maka aku akan mendominasi wanitanya. Leluhur tua keluarga Shen tertawa keras, baiklah, ayahku berjanji padamu. Lakukan, perintah telah diberikan. Shen Fan memimpin, menyerang seperti guntur, cepat dan tegas, langsung menerkam ke arah tempat Ye Kui bersembunyi. Shen Fan meledakkan tinju dengan kekuatan dahsyat, langsung meledakkan Ye Kui dari udara. Ye Kui menyemprotkan darah dari mulutnya saat dia terbang ke belakang. Ye Qiangsen, kamu pikir dengan keahlian mengukir kecilmu, kamu bisa menyembunyikannya dariku. Setelah membunuh anakku, kamu masih berani mengirimku ke pintu, kamu benar-benar mencari kematian. Saat Shen Fan berbicara, dia mengambil langkah untuk naik tinggi ke langit, lalu menginjak ke bawah. Seketika, langit bergetar. Shen Fan adalah kultivator Sein, dan dengan tambahan menyerang dalam kemarahan, kekuatannya sangat mengerikan. Kaki kanannya dengan cepat membesar beberapa zang panjangnya saat dia melangkah, dan kemudian dia dengan kejam menginjak ke bawah. Ye Kui dengan cepat menghindar. Shen Fan menginjakkan kakinya ke tanah dengan suara keras yang mengguncang gendang telinga Yunxi dan mereka. Dalam sekejap, potongan-potongan lantai lapis lazuli hancur dan terangkat, dan retakan besar muncul di tanah, menyebar lebih dari 100 kaki. Pemandangannya sangat berantakan. Ye Qiangsen, aku akan membunuhmu hari ini. Shen Fan menamparkan saat dia berbicara. Dalam sekejap, telapak tangannya menjadi seperti awan petir, mengeluarkan suara gemuruh saat menuju ke arah Ye Kui. Ye Kui mengubah arah lagi dan dengan cepat menghindar. Namun, kekuatan Shen Fan terlalu kuat, tangan besar itu menamparkan udara, aliran udara berdampak keras, seperti gelombang kejut yang menyapu. Ye Kui menghindari telapak tangan Shen Fan, tetapi tidak dengan aliran udara yang kuat. Dia terangkat oleh aliran udara dan meludahkan darah dari mulutnya sekali lagi. Bisa dibayangkan jika tangan besar Shen Fan mendarat di badan Ye Kui pasti akan mengalami cedera parah. Yunxi membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan, senior agung, tolong bebaskan Ye Kui, tolong hentikan Paman Shen dengan cepat. Berhenti, senior keluarga Shen mendengus dingin. Ketika saya berada di sarang pemakaman naga, saya menyuruh Ye Qiangsen untuk berhenti dan melepaskan kehidupan surga, tetapi anaknya tidak menyukai minyak dan garam, dia membunuh kehidupan surga di depan saya. Balas dendam ini tidak akan luput dari pembalasan, kita tidak akan berbagi langit yang sama. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Ye Qiangsen hari ini. Ketika leluhur tua klan Shen mengatakan ini, dia tidak tahu apa yang dia ingat dan menjadi lebih marah. Yunxi, Yunxi, takdir surga jatuh cinta padamu, tetapi kamu menutup mata terhadapnya, menyebabkan takdir surga Mateo tanpa bisa beristirahat dengan tenang. Hari ini, saya akan membantu takdir surga menebus penyesalannya. Aku akan menangkapmu dan membuatmu menemani takdir surga untuk dikuburkan bersama. Karena kita tidak bisa hidup bersama di ranjang yang sama, kita akan mati bersama di lubang yang sama. Teman-teman, tangkap Yunxi. Saat kata-kata senior klan Shen jatuh, senior ke-6 dan senior ke-7 di belakangnya berjalan menuju Yunxi dengan cara yang mematikan. Yunxi dengan cepat melangkah mundur, berkata, "Dua senior, apakah Anda benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap saya? Ayahku adalah patriark dari klan pedang King Yun." Lalu kenapa? Senior ke-6 tertawa dengan muram, "Gadis suci,
jangan marah saat aku mengatakan ini, Gunung Awan adalah keledai anjing di mata kami. Senior ketujuh menyeringai, gadis suci, saya menyarankan Anda untuk tidak menolak, lagi pula, jika Anda menemani mandat surga ke pemakaman, Anda masih bisa menjaga seluruh badan Anda. Yunsi dengan marah menghardik, kalian benar-benar ingin membunuhku, mungkinkah kalian ingin mengkhianati klan? Yo, gadis suci cukup pintar. Senior ke-6 tertawa, itu benar, kami mencoba mengkhianati klan. Senior ke-6, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Senior ke-7 berkata, kami tidak mengkhianati klan, kami hanya membuang sampah klan. Itu benar, kita membuang sampah, hahaha. Senior ke-6 tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, keempat pedang abadi melangkah maju dan memblokir di depan Yunsi. 4 sampah, beraninya kau menghalangi kami, mencari kematian. Senior ke-6 dan senior ke-7 segera melesat. Pedang anggur abadi dan pedang catur abadi, keduanya bergandengan tangan dan memblokir senior ke-6. Pedang buku abadi dan pedang lukisan abadi, di sisi lain, menghadapi senior ke-7. Pertempuran hebat meletus dan aura pembunuh memenuhi udara. Untuk sesaat, langit pun runtuh. Pedang catur abadi mengeluarkan satu set bidak catur hitam dan putih, 108 di antaranya, mengangkat tangannya dan melemparkannya, bidak-bidak itu dipasang di udara seperti bintang di langit, dan kemudian masing-masing memancarkan ki pedang yang tajam, terjalin satu sama lain di udara untuk menjebak senior ke-6 di dalamnya. Ini adalah formasi pedang permainan catur linglong. Diciptakan oleh Bapak Siurgawi Matahari Ungu. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Wayne Sword Immortal memegang pedang suci dan melakukan seni pedang tertinggi, meluncurkan serangan dahsyat pada senior ke-6. Di sisi lain, Book Sword Immortal menghunus pedang suci di belakang punggungnya dan menggunakan pedang itu sebagai pena untuk menulis karakter besar di udara. Buneh. Tiba-tiba, kata "buneh" membesar, seperti sebuah ketetapan langit, dipenuhi dengan aura membunuh yang tak terbatas, dan menyapu ke arah senior ke-7. Pedang abadi yang dicat menjentikkan jari-jari kakinya dan muncul di udara, memegang kuas besi misterius dan menggambar di udara. Kuas itu berjalan seperti naga dan ular. Sang pedang menggambar abadi, menyikat dan menyikat, beberapa kali, dan sebuah segel besar seperti puncak gunung dibuat sketsa. Segel sungai gunung, tabrakan. Dengan teriakan Painted Sword Immortal, dalam sekejap, segel besar puncak gunung berubah dari gambar menjadi objek fisik, membawa kekuatan yang kuat saat menabrak senior ke-7. Harus dikatakan bahwa aksi keempat pedang abadi semuanya sangat kuat, dan meskipun mereka hanya berada di puncak Tongshen, mereka terprogram untuk mengganggu senior ke-6 dan ke-7. Pertarungan itu tidak bisa dibedakan. Senior 8, senior 9, senior 10, bantu senior 6 dan senior 7. Leluhur tua klan Sen memerintahkan. Ketiga senior itu terbang dan hendak menyerang, tapi tak disangka, puluhan Saint Killing Array muncul tanpa peringatan, menghalangi langkah mereka. Melihat pemandangan ini, leluhur tua klan Sen hendak menyerang, tapi tak disangka, New Dali melayangkan tinjunya ke arahnya. Habisi ras iblis itu, leluhur tua klan Sen berdengung. Senior kedua, senior ketiga, senior keempat, dan senior kelima secara bersamaan menyerang untuk membunuh New Dali. Detik berikutnya, dua jeritan terdengar. New Dali membunuh senior kedua dan senior ketiga dengan satu pukulan. Adegan New Dali yang menghancurkan dua kekuatan besar Sein dengan satu pukulan membuat para penonton terpana. Senior keempat dan senior kelima, yang awalnya bergegas menuju New Dali, buru-buru mundur, menatap New Dali dengan mata penuh ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan pertarungan New Dali begitu kuat. Bukankah kalian mencoba membunuhku? Ayolah! New Dali tertawa terbahak-bahak, dua pecundang. Senior keempat dan senior kelima sangat marah sampai wajah mereka membiru. Sebagai senior dari klan nomor 1 di Padang Gurun Timur, kapan mereka pernah dimarahi seperti ini? Itu benar-benar memalukan. Di masa lalu, mereka akan bergegas dan meniduri New Dali sampai mati. Tetapi setelah melihat kekuatan tempur New Dali, mereka takut. New Dali melangkah maju, badannya yang kokoh seperti gunung yang berat, mencekik jantung. Senior keempat dan senior kelima segera mundur selangkah. New Dali menyeringai,
Apa, senior dari klan nomor 1 di Padang Pasir Timur, begitu pengecut? Karena kamu tidak berani bertarung denganku, maka berdirilah dan jangan bergerak. Jika kalian berani bergerak selangkah lagi, Tuan Yu akan meledakkan kepala anjingmu. Ketika senior keempat dan senior kelima mendengar hal ini, mereka sangat marah sampai urat dahi mereka berdenyut dan mata mereka memuntahkan api, gatal untuk menghancurkan New Dali berkeping-keping. Namun, mereka benar-benar diam dan tidak berani bergerak. Jangan melihat fakta bahwa mereka biasanya tinggi dan perkasa karena status dan kekuatan mereka, tetapi pada saat ini, di depan New Dali, mereka seperti siswa sekolah dasar, tidak berani mengeluarkan satu napas pun. Melihat pemandangan ini, leluhur tua klan Sen sangat marah sehingga dia mengutuk, "Untuk apa kalian berdua berdiri di sekitar? Cepatlah dan naik." Senior keempat dan senior kelima berdiri diam dan tidak bergerak, wajah mereka menunjukkan kesulitan. Hanya bercanda, senior kedua dan senior ketiga terlempar oleh satu pukulan. Jika kita terburu-buru, maka kita masih mati. Mengetahui bahwa kita tidak bisa mengalahkan mereka, tetapi masih bergerak, hanya orang geblek yang akan melakukannya. Senior pertama, siluman banteng itu sangat kuat, aku bukan lawannya. Senior keempat berkata. Senior kelima bahkan lebih lugas, mengatakan, senior yang hebat, jika Anda ingin pergi, pergilah. Hal yang tak berguna, seorang pembangkit tenaga listrik suci yang sebenarnya tidak memiliki keberanian untuk melawan musuh, sungguh memalukan. Leluhur klan Sen mendengus dingin yang berat, tidak lagi memperhatikan senior keempat dan senior kelima, tatapannya melihat ke arah New Dali. Niat membunuh itu tidak terbatas. Binatang buas yang berani bertindak sembrono di wilayahku, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu ketinggian surga. Terakhir kali, jika bukan karena mayat hidup tua yang diam-diam masuk dan menyelamatkanmu, kepalamu pasti sudah direbus menjadi sup tulang olehku. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu hari ini, aku akan meremas kepalamu dan merebusnya merah. Sebelum leluhur tua keluarga Sen bisa menyelesaikannya, dia disela oleh New Dali. Bulu ayam tua, jangan bertele-tele, berdengung seperti lalat, mengganggu untuk didengar. Jika Anda ingin bertarung, lakukanlah, jangan bicara omong kosong. Hari ini adalah waktunya untuk menyelesaikan dendam lama dan dendam baru. Aku akan memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai bola. Harus dikatakan bahwa New Dali telah tinggal bersama alis panjang untuk jangka waktu tertentu, dan telah tumbuh banyak di lidahnya. Leluhur tua keluarga Sen hampir marah karena marah, setan sapi kecil, juga berani berbicara, kamu. New Dali mengambil alih pembicaraan dan memarahi, rambut ayam tua, apakah kamu tuli? Laozi baru saja berkata, menyuruhmu memotong omong kosong, ingin bertarung, cepatlah lakukan. Sapi dengan penuh semangat tertawa, kakekmu sapi tidak sabar untuk memenggal kepalamu. Ketika saatnya tiba untuk membuat kepalamu menjadi bola, bawa kembali ke geng berandal kecil klan sapi kami untuk ditendang. Kali ini, leluhur tua klan Sen hanya mengucapkan satu kata. Buneh. Begitu kata-kata leluhur tua klan Sen jatuh, dia mengangkat telapak tangannya, membawa kekuatan yang menakutkan, dan dengan kasar menamparkan New Dali. Meskipun leluhur tua keluarga Sen telah menghapuskan 800 tahun kultivasinya, dia masih merupakan kultivator Sage Agung, dan ketika dia menyerang, angin bertiup dan gunung-gunung runtuh. Tangan yang dia tampar seperti telapak tangan raksasa yang menutupi langit, menyebabkan bagian langit ini menjadi gelap. Kekuatan telapak tangan leluhur klan Sen sangat menakutkan, seolah-olah 1000 pedang dewa terhunus, ketajamannya tak terbatas. New Dali tidak menyentuhnya dengan keras dan dengan cepat mengambil langkah untuk menghindarinya. Leluhur tua klan Sen menamparkan udara, dan seketika, udara hancur. Leluhur tua klan Sen menamparkan telapak tangan lain ke arah New Dali. Siapa tahu, New Dali menghindar lebih cepat kali ini, menyebabkan leluhur tua klan Sen menyerang dengan kosong sekali lagi. Siluman sapi mati, jangan menghindar jika kamu punya nyali. Leluhur tua keluarga Sen berdengung. New Dali menyerang balik, bulu ayam tua. Kamu tidak bisa, kenapa kultivasimu jatuh begitu banyak dalam pertemuan ini? Mendengar kata-kata itu, leluhur tua keluarga Sen kembali marah. Mengapa kultivasi kursi ini jatuh di alam, tidakkah kamu tahu? Iblis sapi Mateo, biar ku beritahu,
membuat marah kursi ini tidak akan ada gunanya bagimu. Bulu ayam tua, bukankah yang kukatakan itu benar? Kursi ini akan membuatmu terbune. Leluhur tua klan Sen menyerang lagi, aura yang kuat melesat ke langit, dan kekuatan agung terasa seperti menguras pegunungan dan menghancurkan New Dali. New Dali berdiri diam kali ini. Leluhur keluarga Sen membuka kelima jarinya dan meraih New Dali di udara. 5 pedang Ki tampak seperti pelangi setinggi 1000 kaki saat mereka menebas New Dali. Melihat itu, hendak menebas New Dali. Tiba-tiba, New Dali buru-buru menghindar. Kursi ini ingin melihat, berapa lama kamu bisa menghindar. Leluhur tua klan Sen mengambil langkah melintasi kehampaan, dan dalam sekejap, dia berada kurang dari 10 kaki dari New Dali. Dia hendak mengilhami pedang Ki-nya sekali lagi untuk memenggal kepala New Dali. Ketika tanpa diduga, sebuah perubahan mendadak terjadi. Di atas 9 surga, petir yang menakutkan terdengar. Leluhur tua klan Sen telah diserang oleh Ye Kui dengan kesengsaraan surgawi terakhir kali, dan sekarang dia sangat peka terhadap suara guntur, segera menghentikan langkah kakinya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Hujan darah jatuh dari langit. Ternyata itu adalah penglihatan yang muncul setelah senior kedua dan senior ketiga jatuh. Ini bukan bencana surgawi, leluhur klan Sen menghela napas lega. Itu terjadi pada saat ini. Jeritan sedih terdengar. Itu adalah suara dari senior ke-8. Leluhur klan Sen dengan cepat menoleh, tepat pada waktunya untuk melihat adegan New Dali meninju senior ke-8. Senior ke-8, senior ke-9, dan senior ke-10, mengikuti perintah senior klan Sen, awalnya ingin membantu senior ke-6 dan senior ke-7 untuk membunuh 4 pedang abadi, tetapi siapa yang tahu bahwa formasi pembunuh orang suci yang tiba-tiba muncul telah menghalangi mereka. Faktanya, untuk orang-orang kuat seperti mereka, formasi pembunuh biasa tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Itu hanya karena formasi pembunuh suci yang ditetapkan oleh alis panjang sangat misterius dan jumlahnya sangat banyak. Ada puluhan dari mereka. Ketiga senior semuanya berkonsentrasi untuk menghancurkan formasi, tapi siapa yang tahu bahwa New Dali tiba-tiba muncul dan meledakkan senior ke-8 sampai Mateo dengan satu pukulan. Baru setelah itu senior klan Sen bereaksi. New Dali telah berteriak sebelumnya dan terus menghindar ketika dia bergerak, tetapi pada kenyataannya, target sebenarnya New Dali bukanlah dia. Atau, setidaknya pada tahap ini, target New Dali bukanlah dia. Orang suci lainnya telah Mateo. Leluhur tua klan Sen sangat marah sampai matanya merah padam saat dia meraung ke arah New Dali. Kau pembunuh 1000 belati, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Niat membunuh leluhur klan Sen menyapu 9 langit saat dia menerjang ke arah New Dali. New Dali berbalik dan menghindar, menatap senior ke-9 dan senior ke-10. Senior ke-10 telah bertarung dengan New dengan penuh semangat ketika dia berada di panggung tulisan suci, ditambah lagi dia telah melihat beberapa senior Mateo di tangan New dengan penuh semangat, dia melihat New dengan penuh semangat menatapnya dan langsung mundur tanpa ragu-ragu. Adapun senior ke-9, orang ini sangat pintar dan dia mundur lebih cepat dari senior ke-10. Leluhur klan Sen meletus dengan sekuat tenaga, kecepatannya sangat cepat sehingga dia melintasi ruang yang panjang dan mencegat di depan New Dali. Dengan itu, dia berbalik dan memukul New Dali dengan pukulan telapak tangan dengan tangan kanannya. Setelah telapak tangan leluhur tua klan Sen menamparkan, pedang Ki yang berkobar keluar dari telapak tangannya seperti kilatan petir, menebas New Dali. Pada saat yang sama, tangan kiri leluhur tua klan Sen meletakkan formasi pedang besar, menjebak New Dali. New Dali harus beradu kuat dengan leluhur tua klan Sen. Tinju New Dali meledak dan menabrak aura pedang. Tabrakan keras itu seperti ledakan dahsyat, menyebabkan bagian langit dan bumi ini bersinar terang. New Dali terus mundur selama ratusan langkah sebelum dia menstabilkan badannya dan membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah. Meskipun kultivasi leluhur tua klan Sen telah jatuh di alam, dia masih satu alam lebih tinggi dari New Dali. Tanpa menggunakan kartu bawahnya, New Dali tidak bisa memblokir leluhur tua keluarga Sen sama sekali. Untungnya, bulu ayam tua ini membuat kultivasinya selama 800 tahun terbuang percuma. Jika tidak, aku benar-benar bukan tandingannya. New Dali melirik sekilas ke medan perang.
Wine Sword Immortal dan Chess Sword Immortal menggunakan aksi mereka untuk mengganggu senior ke-6, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu saat mereka bola-balik. Sisi pedang buku abadi dan lukisan pedang abadi bertarung dengan sengit, mereka bertarung dengan senior ke-7 sampai Mateo. Kedua belah pihak memiliki warna yang tergantung di badan mereka seimbang, sulit untuk membedakan antara pemenang dan pecundang untuk sementara waktu. Di sisi lain, alis panjang, membawa serta 3 orang wanita dan tetap berada di kejauhan untuk menyaksikan pertarungan. Mata New Dali menyapu ke samping, dan seketika itu juga, permusuhan yang kuat muncul di antara kedua alisnya. Dia menyadari bahwa Ye Kui sedang dikejar oleh Shen Fan. Selain itu, Ye Kui terluki parah, badannya compang camping, dan dia meludahkan darah dari mulutnya, seolah-olah dia menderita cedera serius. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama bagi Ye Kui untuk Mateo di tangan Shen Fan. Berani melukai tuanku, aku akan menghabisimu bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku. New Dali menatap Shen Fan dengan niat membunuh tanpa henti di badannya. Dia akan segera bergerak. Tiba-tiba, suara Ye Kui terdengar di telinga New Dali. Ikuti rencananya, tidak perlu membantuku. Mendengar ini, New Dali segera menyerah pada Shen Fan dan berbalik untuk menatap leluhur klan Shen. Dari semua orang ini, bulu ayam tua ini adalah yang paling kuat. Aku akan membuatnya lelah sehingga aku bisa mengulur waktu untuk tuanku. New Dali memikirkan hal ini dan menunjuk ke leluhur tua keluarga Shen dan minum, bulu ayam tua. Bukannya aku meremehkanmu, aku bisa meledakkanmu dengan satu pukulan, apa kau percaya padaku? Omong kosong, leluhur tua keluarga Shen sama sekali tidak mempercayainya, dan berkata dengan muram, bahkan jika aku memberimu waktu 1000 tahun lagi, kamu bukanlah lawanku. Benarkah begitu? New Dali berkata, kalau begitu, beri aku 1000 tahun untuk berkultivasi, dan kemudian aku akan melawanmu lagi. Delusi, leluhur klan Shen merasa terhibur oleh New Dali dan berkata dengan suara dingin, aku tidak akan memberimu 1 hari pun. Saya tidak ingin waktu 1 hari, hanya sesaat, New Dali berkata, nanti, aku akan menggunakan pukulan terkuatku untuk mengalahkanmu. Leluhur klan Shen berkata, jangan bermimpi, aku akan mengirimmu pergi sekarang. New Dali dengan dingin tertawa dan berkata, oh, begitu, kamu takut aku akan menggunakan teknik tinjuku yang paling kuat dan meledakkanmu sampai Mateo. Aku tidak menyangka sebagai senior agung dari klan nomor 1 di Padang Gurun Timur, kamu sebenarnya memiliki kepercayaan diri yang sangat rendah. Kutu kupret, leluhur tua klan Shen sangat marah sampai urat nadi naik di dahinya, dan berkata dengan suara dingin, sebenarnya menggunakan taktik agresif di kursi ini, apa menurutmu aku akan tertipu? Namun, saya akan membuat Anda mengerti bahwa apapun cara yang Anda gunakan, Anda bukan tandingan kursi ini. Cepatlah dan gunakan pukulan terkuatmu. Setelah leluhur tua klan Shen selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap New Dali dengan wajah dingin. Saat ini, New Dali terjebak oleh formasi pedang, dan dia sama sekali tidak khawatir New Dali melarikan diri. Leluhur tua klan Shen sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Di bawah Sage King, dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Rambut ayam tua, tunggu aku sebentar. New Dali selesai berbicara, lalu menggerakkan tangannya, sendi-sendi badannya mengeluarkan suara berderak seolah-olah dia sedang menggoreng kacang. Kemudian, otot-otot di badannya menggembung dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, seolah-olah itu adalah gunung kecil. Dia yang sekarang, benar-benar seorang pria yang berotot. Setelah itu, New Dali mulai meregangkan lengannya, memutar pinggangnya, menekan kakinya, dan akhirnya menangkupkan kedua tangannya di belakang punggung dan melompat berputar-putar di tanah. Itu benar-benar latihan pemanasan. Leluhur tua klan Shen tampak terganggu untuk beberapa saat. Binatang ini, apa yang sedang dia lakukan? Siapa tahu, setelah lembu itu dengan penuh semangat melompat beberapa putaran, dia tiba-tiba berbaring di tanah, menekuk lututnya, menggenggam lututnya dengan kedua tangan, dan mulai melakukan teknik berguling ke belakang. Saat melakukan guling ke belakang, New Dali berkata kepada leluhur tua keluarga Shen, di usiamu, kamu harus melakukan guling ke belakang setiap hari. Menggulingkan punggung gong tidak hanya memperkuat badan, tetapi juga menguatkan ginjal. Jika Anda mempraktikkannya setiap hari,
Anda bahkan mungkin bisa menikahi ratusan selir, melahirkan ribuan putra, dan menjadi pengantin pria malam demi malam. Leluhur tertua klan Shen berkata dengan tidak sabar, sebaiknya kamu cepat-cepat menggunakan teknik tinju terkuatmu, jika tidak, aku akan bergerak. Jangan terburu-buru, New Dali berkata, saya ingin badan saya mencapai kondisi optimal dengan cepat sehingga jika saya membuat teknik tinju terkuat, itu akan memiliki efek menghancurkan langit dengan batu. Bagaimanapun, ini hanya penundaan, jadi silakan bermain-main. Harus dikatakan bahwa New Dali telah berkembang pesat setelah bergaul dengan Ye Kui dan alis panjang selama periode waktu ini. Jika dia berada di masa lalu, dia tidak akan bisa mengucapkan kata-kata ini bahkan jika dia terbunuh. Kamu cepatlah, leluhur klan Shen mendesak. Faktanya, di mata leluhur tua keluarga Shen, New Dali sudah menjadi orang yang sudah mateo. Alasan mengapa dia bersedia memberi New Dali waktu bukan karena dia ingin melihat seberapa kuat pukulan terkuat New Dali, melainkan, dia menunggu. Menunggu Yun San muncul. Di luar, 5 ahli aliansi faksi sedang menonton dengan saksama. Pertempuran besar telah terjadi di sini, dan keributannya begitu besar, namun Yun San belum muncul sampai sekarang. Itu benar-benar terlalu tidak normal. Yun San, Yun San, aku ingin melihat, berapa lama kamu bisa menahan diri. Sisi lain, Shen Fan mengejar Ye Kui dan memukulinya hingga badannya compang camping dan memar tak bisa dikenali. Ye Qiangsen, kamu tidak bisa melarikan diri. Shen Fan mengambil langkah untuk mengejar Ye Kui, menjulurkan tangannya yang besar, dengan cepat mencekik leher Ye Kui dan mengangkatnya. Akhirnya tertangkap, Shen Fan memandang Ye Kui dan berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya, Ye Qiangsen, pasrahlah pada takdirmu. Hehehe, siapa tahu, Ye Kui tertawa. Shen Fan merasa agak sulit dipercaya, bagaimana dia masih bisa tertawa setelah tertangkap. Tepat pada saat ini, Shen Fan merasa seolah-olah ada sesuatu yang ditikam di bagian belakang kepalanya, diikuti oleh pecahnya Yuan Shen-nya, dan rasa sakit yang menusuk menyerang seluruh badannya. Shen Fan jelas merasa seolah-olah Yuan Shen-nya sedang terkoyak, dan rasa sakitnya ingin meledak. Siapa yang menyelinap ke arahku? Saat Shen Fan bingung, tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakangnya. Black, jika aku tidak punya malu, mengapa aku datang ke depan pintumu? Ini adalah suara Ye Qiangsen. Bagaimana bisa? Shen Fan tidak percaya, karena tangannya masih melingkari leher Ye Kui. Shen Fan berbalik dengan susah payah, dan pupil matanya langsung mengecil, karena dia melihat wajah yang tidak asing lagi. Ye Qiangsen. Selain itu, Ye Qiangsen ini penuh dengan senyuman dan tidak memiliki luki di badannya. Shen Fan berpikir bahwa dia telah salah membaca situasi dan menggosok matanya dengan kuat, lalu melihat lagi untuk memastikan bahwa ada Ye Kui di belakangnya, dan bahwa dia juga masih memegang Ye Qiangsen di tangannya sendiri. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah Ye Qiangsen memiliki saudara kembar? Dengan tajam, Shen Fan merasakan kekosongan di telapak tangannya, hanya untuk melihat bahwa Ye Kui, yang dia pegang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap hijau dan melayang pergi. Badan Dao. Shen Fan tercengang. Apa yang saya tangkap sebenarnya adalah badan Dao. Artinya, yang saya kejar sebelumnya bukanlah Ye Qiangsen, tapi badan Dao yang telah dia wujudkan. Sebagai kultivator yang bijak, aku benar-benar digoda oleh badan Dao begitu lama, sial. Kemarahan Shen Fan begitu besar sehingga dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Ye Kui tersenyum dan berkata, Shen Paido telah bertengkar denganku, bukankah dia memberitahumu bahwa ketika dia melihatku, aku akan membunuhnya secara langsung? Apakah dia tidak mengatakannya atau kamu tidak mendengarkan? Oh, saya ingat, Shen Paido pasti menginstruksikan Anda untuk menangkap saya terlebih dahulu, mengambil harta karun saya, dan kemudian membuat saya terbunuh, bukan? Shen Paido benar-benar Black, dia sendiri tidak berhasil melakukan apapun padaku, dan dia masih mengharapkanmu untuk menangkapku, bukankah dia hanya orang tua yang geblek? Aku tidak takut memberitahumu, saat itu, Wuji sendiri bahkan tidak berhasil menangkapku, apa menurutmu kamu bisa? Shen Fan terkejut lagi. Apa? Wuji secara pribadi keluar dan bahkan tidak berhasil menangkap Ye Qiangsen. Orang aneh macam apa anak ini? Ye Kui berkata,
Orang Mateil demi uang, burung Mateil demi makanan. Kamu mati karena keserakahanmu sendiri, jadi itu bukan kematian yang tidak adil. Turunlah dan temani anakmu, jangan khawatir, tidak lama lagi ayahmu, dan anggota keluargamu, akan turun untuk menemanimu. Bagaimana mungkin Shen Fan tidak menyangka bahwa dia telah jatuh ke tangan seorang kultivator Yuanying yang kecil dan penuh kebencian. Ye Qianzhen, saya adalah kultivator suci, Anda tidak bisa membunuh saya. Sebelum Shen Fan selesai berbicara, badannya jatuh ke tanah dengan suara dentang. Kurang dari 3 detik, seluruh wajah Shen Fan berubah menjadi warna cat kayu hitam, mulutnya berbusa dan kejang-kejang. Ye Kui sebelumnya menggunakan badan daunnya untuk membingungkan Shen Fan, dan kemudian ketika Shen Fan mengira dia telah menangkapnya dan lengah, dia menggunakan badan aslinya untuk menyelinap masuk dan menikam jarum emas dari bagian belakang kepala Shen Fan ke dalam Yuan Shen. Jika itu adalah jarum emas biasa, itu benar-benar tidak akan bisa membunuh Shen Fan. Bagaimanapun juga, Shen Fan adalah kultivator yang bijak. Oleh karena itu, Ye Kui membiarkan mata terbuka. Sebelum menyerang, dia melapisi bagian atas jarum emas dengan racun yang mematikan. Jarum emas menembus Yuan Shen, dan racun menyerang Yuan Shen, di bawah serangan ganda yang mematikan. Akan aneh jika Shen Fan tidak Mateil. Shen Fan juga tahu bahwa dia telah ditanam, dan dia menatap Ye Kui dengan mata lebar, sangat ingin membunuh Ye Kui dengan matanya. Jangan menatap jika kamu memiliki sepasang mata ikan Mateil, itu hanya akan membuat orang merasa mual. Apakah kamu tidak mencoba membunuhku? Bangun! Apakah kamu tidak ingin harta karun itu ada padaku? Kemari dan rebutlah. Tidakkah kamu ingin membalaskan dendam anakmu? Ayo, aku di sini, lakukan. Kalimat demi kalimat, Shen Fan terus memukul tanah dengan kedua tangannya, namun, setelah diserang oleh jarum emas yang sangat beracun, nafas hidupnya dengan cepat terkuras habis, dan kekuatan yang bisa dia gunakan kurang dari 1 dari 10 juta. Pada saat ini, dia sudah direduksi menjadi tidak valid. Sial, hanya kamu yang ingin membunuhku, bermimpilah. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia menginjak wajah Shen Fan. Setengah dari wajah Shen Fan terinjak ke tanah, berdarah. Aku berani menyinggung aliansi 5 faksi dan berani membuat musuh kuil suara guntur besar, apa yang bisa dilakukan keluarga Shen kecilmu padaku? Ye Kui menginjak dengan kaki lainnya, dan seketika, wajah Shen Fan tenggelam 3 kaki ke dalam tanah. Wu Ji sendiri bahkan tidak berhasil mendapatkan harta karun itu dariku, dan kamu berani mendapatkannya, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara Mateil. Ye Kui terus menginjak wajah Shen Fan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menghabisi saya hanya karena Anda adalah kultivator yang suci? Lelucon, bukannya aku belum pernah membunuh orang suci sebelumnya, kamu tidak masuk hitungan. Kaki Ye Kui terus melangkah. Shen Fan sangat marah. Sebagai seorang yang memiliki kekuatan yang bijaksana, diinjak di wajahnya oleh seorang kultivator Yuanying sungguh memalukan. Shen Fan ingin mengaum dengan marah, tapi siapa tahu, saat dia membuka mulutnya, dia dicelupkan ke dalam seteguk lumpur dan hampir tersedak di tempat. Di kejauhan, alis panjang dan ketiga wanita itu menemukan gerakan di sisi Ye Kui. Faktanya, sejak awal pertempuran, mata ketiga wanita itu pada dasarnya bertumpu pada badan Ye Kui, tidak banyak bergerak. Mereka mengkhawatirkan keselamatan Ye Kui. Melihat Shen Fan diinjak wajahnya oleh Ye Kui, ketiga wanita itu tampak terkejut dan merasa tidak percaya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani percaya bahwa kultivator yang suci diinjak wajahnya oleh seorang pembudidaya Yuanying puncak? Dan, juga diinjak dengan sangat menyedihkan. Tuan Ye sangat kuat, Grini memerah karena kegembiraan. Aku tidak menyangka dia begitu berani. Peri 100 bunga terkagum-kagum. Yunxi tersenyum dan berkata, Saudari Yuer, tidakkah Anda jelas apakah Qianzhen galak atau tidak? Peri 100 bunga merasa malu dan cemberut, Saudari Yunxi, apa yang kamu katakan, kamu tidak takut didengar orang lain. Alis panjang di samping berteriak, jalan yang buruk tidak mendengar apa-apa, kalian teruskan. Mendengar ini, Peri 100 bunga menjadi semakin malu. Di sisi lain, New Dali masih melakukan teknik berguling ke belakang.
Adapun leluhur klan Sen, dia melihat New Dali sambil mengharapkan Yun San muncul. Dia tidak memperhatikan sisi Sen Fan. Menurutnya, Sen Fan berada di alam Sein, jadi menangkap Ye Kui bukanlah hal yang mudah. Setelah beberapa saat, masih belum ada tanda-tanda Yun San muncul, jadi leluhur klan Sen menjadi tidak sabar. Yun San, karena kamu meringkuk dan tidak mau keluar, aku akan membunuh mereka semua dan akan kulihat apakah kamu masih bisa menjaga ketenanganmu dan tidak muncul saat itu. Memikirkan hal ini, leluhur tua klan Sen berteriak, "Setan sapi Mateo, kesabaran kursi ini telah habis olehmu, jika kamu tidak bergerak, maka aku akan memusnahkanmu." Lembu Dali berdiri dan menyeringai, "Rambut ayam tua, aku siap. Kalau begitu lakukanlah." Leluhur tua klan Sen berdengung. New Dali tertawa, "Rambut ayam tua, apakah kamu yakin ingin melawanku alih-alih menyelamatkan putramu? Apa maksudmu?" Leluhur tua klan Sen merasakan sesuatu yang buruk dan buru-buru menoleh untuk melihat, dan secara kebetulan, dia baru saja melihat adegan Sen Fan diinjak oleh wajah Ye Kui. "Ye Qiang Sen, lepaskan anakku." Bersambung.